Welcome to Settle. Oke, apa kabar teman-teman? Hari ini balik lagi dengan saya Reza. Hari ini kita bahas tentang 5 hal yang harus atau 5 langkah yang harus kamu lakukan untuk bisnis kalian semua gitu ya. Nah, banyak sih langkahnya tuh. Yang pertama, untuk bisnis kalian nih bagi pemula maupun yang sudah existing yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama, itu harus membuat rekening secara terpisah. Jadi, rekening perusahaan dan rekening pribadi bagi pengguna bisnis jangan disatukan ya, dipisah. Jangan disatukan karena transaksi tersebut akan dipertanggungjawabkan untuk laporan keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menyusun anggaran kebutuhan sesuai dengan target gitu ya. Supaya nggak lebih dari budget nih. Oh, kita mau beli A, B, C, itu lebih nggak sih budgetnya dari yang kita anggarkan? Pasti kan kalau kita buat anggaran, kita juga udah mastiin nih revenue kita sesuai nggak sih sama yang kita mau bebankan gitu kan. Nah, yang ketiga, harus buat laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan itu minimal ada neraca bentuknya kayak gini. Terus yang kedua, itu ada laba rugi bentuknya kayak gini. Oke, nah contohnya itu yang dari Accurate ya. Jadi Accurate juga sudah menyediakan laporan neraca dan laba rugi bagi pengguna Accurate pastinya. Nah, lanjut yang ketiga itu kita wajib disiplin. Disiplin artinya kita nggak boleh tadi salah-salah. Tahu-tahu rekening pribadi dipakai buat perusahaan, terus dana perusahaan dipakai buat jalan-jalan bosnya pribadi, itu nggak boleh. Karena kan setiap biaya, pendapatan, pengeluaran, pemasukan kas ada arusnya yang bisa didetek gitu dan harus dipertanggungjawabkan untuk perusahaan tersebut. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu menggaji diri kita sendiri. Jadi kita anggapannya kerja gitu, punya bisnis sendiri. Tapi kita targetin gaji kita berapa. Misalnya kita ambil dari untung perusahaan 10 atau 20% gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya perusahaan sendiri atau usaha sendiri yang mungkin belum paham cara langkah-langkah supaya perusahaan kita baik itu gimana sih yang tadi? Ya, 5 poin tadi yang saya jelaskan itu diterapkan gitu. Nah, untuk penerapannya gimana kalau dari sisi laporan keuangan? Laporan keuangan itu bisa dibantu sama Accurate. Even teman-teman itu nggak tahu accounting, Accurate bisa menyediakan. Hanya tinggal input ke jurnal, reportnya juga udah tersedia gitu. Jadi tidak menyusahkan ya. Jadi Accurate juga udah online, sistemnya ada yang online dan itu bisa mobile di mana aja. Mungkin teman-teman informasi tersebut bisa bermanfaat. Thank you untuk perhatiannya. Bila teman-teman suka jangan lupa like. Terus kalau menurut teman-teman ini informasinya sangat berguna bagi teman yang lainnya, mohon di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe channel kami supaya dapat notifikasi dari kami juga. Dan kalau gitu terima kasih atas perhatian. Saya Reza and see you.